Halo, di video kali ini saya Komangga Rizka Bayu Wedananta dengan NIM 1715124098 kelas 6B D4 MPK. Nah, sebelum ke topik pembahasan, apakah kalian tahu penerapan etika bisnis pada bidang konstruksi? Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan etika bisnis pada bidang konstruksi di mana saya menjadi pemilik perusahaan ataupun pekerja. Nah, usaha bidang jasa konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai badan usaha skala kecil, menengah, maupun besar. Peluang bisnis konstruksi di Indonesia pada saat ini sangat besar karena mengingat Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga pembangunan yang sangat pesat baik di sektor ekonomi maupun di infrastrukturnya. Selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja pada bidang konstruksi, mulai dari kolusi, penipuan, serta mutu produk konstruksi yang tidak memenuhi standar. Etika bisnis dalam bidang konstruksi sangat diperlukan karena merupakan cara atau sikap dalam bisnis ataupun organisasi yang mencakup aspek yang sangat luas berkaitan dengan masyarakat luas, pribadi, ataupun dengan perusahaan. Etika bisnis berkaitan erat dengan norma dan peraturan ada dalam masyarakat. Dalam etika bisnis, konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan atau tindakan. Di dalam suatu perusahaan haruslah ada etika dalam bekerja dan menjalankan tugas dengan baik. Etika bisnis dalam perusahaan dijadikan pedoman bagi semua karyawan yang terlibat dalam manajemen perusahaan. Dalam perusahaan, etika bisnis berguna untuk membentuk peraturan atau norma dan perilaku karyawan dalam menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan, atasan, rekan kerja, ataupun pemegang saham dan pihak luar lainnya. Etika bisnis sangat penting di dalam semua aspek untuk mempertahankan suatu bisnis. Dalam suatu perusahaan, mencapai tujuan yang hendak dicapai harus mempunyai pedoman ataupun standar untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam etika bekerja. Etika berasal dari bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat atau suatu kebiasaan atau suatu sikap atau cara berpikir seseorang. Etika digunakan manusia untuk menentukan bagaimana suatu perilaku dalam menjalani hidup. Bila etika pada bidang konstruksi diterapkan secara penuh akan menciptakan ketertiban dan keteraturan. Selanjutnya, pengertian dari bisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, etika bisnis konstruksi merupakan cara atau sikap dalam bisnis ataupun organisasi yang mencakup aspek yang sangat luas, berkaitan dengan masyarakat luas, pribadi, ataupun dengan perusahaan. Dalam suatu perusahaan haruslah ada etika dalam bekerja dan menjalankan tugas dengan baik. Etika bisnis dalam perusahaan menjadi standar dan pedoman bagi semua karyawan ataupun pemilik suatu perusahaan. Di dalam perusahaan etika bisnis dibuat guna untuk membentuk peraturan atau norma dan perilaku karyawan dalam menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan, atasan, rekan kerja, atau yang lainnya. Jika saya nanti memiliki suatu perusahaan, maka adapun etika yang saya terapkan. Yang pertama, ada etika berpakaian. Ketika kita menjadi karyawan, kita menggunakan pakaian yang rapi. Karena hal pertama yang dilihat adalah pakaian. Ini merupakan contoh etika berpakaian dengan baik. Dan misalnya, saat kita berada di lapangan, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ini berfungsi agar melindungi diri kita dari hal-hal yang berbahaya yang berada di lapangan. Yang kedua, ada manajemen waktu. Ketika kita menjadi pekerja di suatu perusahaan, kita harus datang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Dengan datang lebih awal, dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Yang ketiga, memperkenalkan diri dengan baik. Hal sesederhana ini merupakan bagian dari etika bisnis. Contohnya, ketika kita akan menyebutkan nama saat bertemu dengan pihak lain. Ini akan berpengaruh dengan kesan pertama kali kita bertemu. Jika kita berkenalan dengan baik dan sopan, maka kesannya akan baik juga. Yang keempat, memiliki etika berkomunikasi. Jika kita menjadi pekerja di suatu perusahaan, kita harus etika berkomunikasi dengan baik juga. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati suatu dengan yang lainnya. Ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama pekerja atau atasan kita. Dan yang kelima, yang paling penting, bertanggung jawab. Kita sebagai karyawan ataupun pemilik perusahaan harus menerapkan sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pekerjaan diberikan serta menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri. Ini merupakan salah satu etika bisnis yang harus diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etika bisnis konstruksi jika saya memiliki suatu perusahaan. Salah satu cara agar perusahaan saya sukses dengan menerapkan etika bisnis seperti: yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi. Pemilik perusahaan juga harus menggunakan pakaian yang rapi agar terlihat lebih berwibawa. Yang kedua, etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi merupakan etika yang paling penting dalam menjalankan suatu bisnis konstruksi. Jika kita sebagai pemilik perusahaan harus memiliki etika berkomunikasi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan senyum, salam, dan berbicara dengan sopan. Ini akan dapat memberikan kesan pribadi yang baik serta dapat memberikan hal positif kepada perusahaan kita. Yang ketiga, ada manajemen waktu. Kita sebagai pemilik perusahaan harus pintar memanajemen waktu, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa maupun dibeli. Maka dari itu kita harus menghargai waktu yang kita miliki. Yang keempat, ada bertanggung jawab. Sebagai pemilik perusahaan, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap pekerjaannya seperti komitmen etis menghargai pekerja sebagai manusia, di mana kita sebagai pemilik perusahaan menghargai pelaku sebagai individu yang bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki citra baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang terus menambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan suksesnya. Yang keenam, memiliki kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama, lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Oleh karena itu, terapkanlah etika bisnis dan bangunlah perusahaan yang lebih memerhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Sekian video dapat saya sampaikan tentang etika menjalankan bisnis pada bidang konstruksi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Mohon maaf bila saya ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.